Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang kuburan kiai yang keluar api. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang api yang muncul dari sebuah kuburan? Sebuah kisah yang tidak hanya penuh misteri, tetapi juga mengandung pelajaran hidup yang berharga. Mengapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena cerita ini mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan bagaimana menghadapi ujian dalam hidup. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang pemuda bernama Adi. Sejak kecil, Adi selalu merasakan panggilan untuk mengabdikan dirinya pada agama, untuk menuntut ilmu dan mengajar. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di pesantren yang dia dirikan, berusaha mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada penduduk desa yang sederhana. Namun, perubahan yang dibawa oleh Adi dan pengikutnya tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa warga yang merasa nyaman dengan cara hidup lama mereka mulai merasa terancam. Salah satu yang paling keras menentangnya adalah ibu tiri Adi. Sosok yang sangat ambisius dan penuh kebencian terhadap perubahan, merasa bahwa Adi adalah ancaman bagi pengaruhnya di desa. Suatu malam, Adi mendengar kabar buruk. Beberapa warga yang dipengaruhi ibu tirinya merencanakan untuk membakar pesantren dan menghancurkan segala yang telah dibangun oleh Adi. Ancaman ini datang begitu cepat, namun Adi tetap tenang. Ia tahu bahwa meskipun dunia bisa berubah, keyakinannya pada kebenaran tidak boleh goyah. Namun, satu hal yang tidak bisa ia pahami adalah kabar yang tersebar di desa tentang sebuah api yang muncul dari kuburan Pak Kyai Malik, seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Konon, api tersebut menyala tanpa henti, bahkan ketika hujan turun. Sejak saat itu, banyak orang mulai merasa takut dan percaya bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Adi merasa bahwa ada kaitan antara api tersebut dengan apa yang sedang terjadi di desa. Ia memutuskan untuk pergi ke kuburan Pak Kyai Malik, berharap mendapatkan petunjuk. Adi tiba di kuburan Pak Kyai Malik. Di tengah malam yang sunyi, ia melihat api merah yang menyala dengan terang. Meskipun hujan deras mengguyur, api itu tetap tidak padam. Adi merasa terpesona dan sekaligus takut, namun ia berani mendekat. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Ya Allah, aku datang mencari jawaban. Tunjukkan aku jalan yang benar, agar aku bisa terus berjuang di jalan MU. Seiring berjalannya waktu, Adi merasakan bahwa api tersebut bukan hanya sekadar api biasa, tetapi sebuah simbol dari semangat yang tak pernah padam. Ia merasa diberi kekuatan untuk menghadapi ujian yang semakin berat. Namun, api itu juga membawa sebuah pertanyaan. Mengapa api ini muncul, dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Setelah berdoa dengan khusyuk, Adi memutuskan untuk kembali ke pesantren, tidak merasa takut oleh ancaman yang datang. Sebelum pergi, ia menatap api itu untuk terakhir kalinya, berjanji dalam hati untuk terus berjuang. Keesokan harinya, Adi menerima kunjungan dari Pak Jamil, seorang tokoh bijaksana di desa yang dikenal dengan kedamaian hati dan pemikirannya yang tajam. Pak Jamil datang dengan wajah serius. Adi, aku datang bukan hanya untuk memberi nasihat, tetapi juga untuk memberi peringatan. Aku mendengar tentang ancaman yang datang untuk membakar pesantrenmu. Ini bukan hanya tentang pesantren, tetapi tentang perjuanganmu untuk merubah desa ini. Jangan pernah berpikir bahwa jalan yang kau pilih ini mudah. Adi mendengarkan dengan seksama. Aku tahu, Pak Jamil. Aku takkan mundur.
Kami semua percaya bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Pak Jamil mengangguk pelan. Aku percaya dengan apa yang kau lakukan, Adi. Namun ingatlah, perubahan itu tidak akan datang dengan mudah. Akan ada banyak hal yang akan mencoba menghalangimu. Jangan pernah kehilangan keyakinan. Setelah pertemuan itu, Adi merasa semakin mantap untuk melanjutkan perjuangan. Namun, ia juga tahu bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan. Keberanian saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Ia harus bijaksana dalam setiap langkah. Suatu malam, kelompok yang menentang pesantren itu datang untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka berencana untuk membakar pesantren yang telah menjadi simbol perubahan di desa. Namun, Adi sudah siap dengan segala kemungkinan. Ia mengumpulkan beberapa pemuda yang telah ia ajari dan bersama-sama mereka menjaga pesantren dengan penuh keberanian. Adi berdiri di depan pintu pesantren, menghadapi kelompok yang datang dengan penuh amarah. Jika kalian datang untuk menghancurkan, kami akan tetap teguh dengan apa yang kami percayai. Kami tidak akan melawan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian dan keyakinan. Meskipun kelompok itu tetap marah, mereka mulai ragu dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Adi dan teman-temannya. Setelah beberapa saat, mereka mundur tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Keberanian yang ditunjukkan Adi dan pengikutnya berhasil menggugah hati mereka. Mungkin mereka belum siap untuk berubah, tetapi mereka tidak bisa membenci kebaikan yang ada di depan mata mereka. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Adi kembali ke kuburan Pak Kyai Malik. Ia merasa bahwa api merah yang menyala itu bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi sebuah tanda yang mengingatkannya untuk terus berjuang. Ketika Adi berdiri di depan api itu, ia merasakan sebuah suara dalam hatinya yang berkata, teruskan perjuanganmu. Kami selalu bersamamu." Adi menatap api itu dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa meskipun ujian dan ancaman datang, ia tidak akan pernah sendiri. Api merah itu adalah simbol dari semangat yang tidak pernah padam, dan begitu juga dengan perjuangan yang ia jalani. Ya Allah, aku memohon agar perjalanan kami diberkahi, dan kami selalu diberi kekuatan untuk menjalani setiap ujian. Semoga api yang menyala ini memberi petunjuk bagi semua yang mencari jalan kebenaran. Doa Adi dengan penuh keikhlasan. Setelah malam yang menegangkan itu, keadaan di desa kembali tenang. Namun, Adi tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Meskipun pesantren selamat dari ancaman, ia merasakan bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggu di depan mata. Keberanian yang telah ditunjukkan oleh para pemuda di pesantren menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Perlahan, semakin banyak orang yang datang untuk belajar, tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang keberanian menghadapi perubahan. Namun, di balik semua itu, Adi tetap merasakan beban yang berat. Meskipun pesantren semakin berkembang dan semakin banyak yang datang untuk belajar, ia tahu bahwa ancaman dari kelompok-kelompok yang masih menentang mereka tidak akan hilang begitu saja. Ketegangan itu terus menggelayuti, membuatnya tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Pada suatu pagi, ketika Adi sedang mengajar di pesantren, ia mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki tua, Pak Hadi, yang sudah lama tidak pernah datang ke pesantren. Pak Hadi adalah salah satu tokoh penting di desa yang selama ini tidak pernah banyak berinteraksi dengan Adi atau pengikutnya. Wajahnya terlihat penuh kerutan, namun mata itu menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. "Adi, aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting," kata Pak Hadi dengan suara yang berat. "Aku mendengar tentang ancaman yang akan datang lagi. Kelompok yang selama ini menentangmu, mereka semakin merasa terancam oleh perubahan yang terjadi di desa.
Mereka berencana untuk menggulingkan pesantrenmu, kali ini dengan cara yang lebih licik. Adi mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Hadi? Pak Hadi menghela napas panjang. Pertama-tama, jangan takut. Kamu harus tahu, Adi, bahwa setiap perubahan pasti akan menimbulkan perlawanan. Namun, bukan berarti kita harus mundur. Teruskan perjuanganmu, tapi kali ini dengan lebih hati-hati. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kamu tahu apa yang mereka rencanakan. Adi merasa terharu mendengar kata-kata Pak Hadi. Ia tahu bahwa tidak hanya dirinya yang berjuang, tetapi banyak orang di sekitar yang juga ingin melihat perubahan di desa ini. Ini adalah perjuangan bersama, dan ia harus menjaga amanah yang telah dipercayakan padanya. Beberapa hari setelah peringatan Pak Hadi, ketegangan di desa semakin terasa. Kelompok yang menentang pesantren tidak lagi hanya mengancam secara terbuka, tetapi kini mereka mulai bekerja di balik layar. Mereka menyebarkan fitnah dan kebohongan tentang Adi dan pesantren, berusaha untuk menggoyahkan keyakinan warga desa. Namun, Adi tetap berfokus pada tujuannya. Setiap kali ia merasa ragu, ia kembali mengingat api yang menyala di kuburan Pak Kyai Malik. Api itu menjadi pengingat baginya bahwa perjuangannya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Pada suatu malam, Adi kembali mendatangi kuburan Pak Kyai Malik. Di sana, api merah masih menyala, mengeluarkan cahaya yang menenangkan. Ia duduk di dekat api itu, berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan petunjuk dan kekuatan. Ya Allah, aku tahu ini bukan jalan yang mudah. Aku mohon, tuntunlah langkahku. Jadikan aku sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap ujian. Jika aku jatuh, bangkitkan aku kembali, agar aku bisa terus berjuang demi kebaikan umat. Saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang menyala itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang semakin terang, seakan memberikan jawaban atas doa-doanya. Adi merasa ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, sebuah energi baru yang memberi semangat dan keberanian yang lebih besar. Ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ia tidak sendiri. Kekuatan yang lebih besar, yang tidak terlihat oleh mata, selalu bersamanya. Dengan tekad yang lebih kuat, Adi kembali ke pesantren dan terus berjuang dengan penuh semangat. Kelompok yang selama ini menentang mereka semakin terpojok, karena semakin banyak orang yang mulai melihat kebenaran dari apa yang mereka ajarkan. Perlahan, hati mereka yang keras mulai melembut, dan sebagian dari mereka mulai membuka diri untuk belajar dan menerima perubahan. Di tengah-tengah perjuangan yang panjang ini, Adi akhirnya mendapatkan kabar baik. Beberapa tokoh desa yang dulu menentang, kini datang untuk meminta maaf dan mengakui bahwa perubahan yang dibawa oleh Adi dan pesantren adalah sesuatu yang baik. Mereka sadar bahwa menutup diri dari kebaikan hanya akan membuat mereka tertinggal, dan mereka perlu belajar untuk bersama-sama membangun desa yang lebih baik. Hari itu, pesantren yang selama ini menjadi tempat perlawanan kini menjadi simbol perubahan yang menyatukan seluruh desa. Tidak ada lagi perpecahan yang berarti antara warga desa. Semuanya berjalan dalam keharmonisan, saling mendukung dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Namun, meskipun kemenangan itu manis, Adi tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Ia kembali mengunjungi kuburan Pak Kyai Malik untuk mengucapkan terima kasih atas petunjuk yang diterimanya. Ketika ia sampai di sana, api merah itu masih menyala, mengeluarkan cahaya yang sama seperti saat pertama kali ia melihatnya. Terima kasih, ya Allah, bisiknya dengan penuh rasa syukur. Semua ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan MU. Semoga kami selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk terus berjuang di jalan MU.
Di depan api yang tak pernah padam itu, Adi merasa bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang akan datang. Tetapi dengan keyakinan yang kuat dan semangat yang tidak pernah padam, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa diambil. Di antaranya adalah tentang perjuangan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan keyakinan kepada Allah yang tidak pernah pudar. Berikut adalah 5 hikmah utama yang dapat dijadikan pelajaran dari cerita ini. 1. Keberanian dalam menghadapi ujian dan rintangan. Adi mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita pasti akan dihadapkan pada banyak ujian dan rintangan. Namun, keberanian untuk terus berjuang dan bertahan adalah hal yang sangat penting. Setiap tantangan yang datang bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk menguji seberapa kuat iman dan tekad kita. Dalam menghadapi ujian, kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan dan tidak menyerah. Ayat Al-Quran. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. 2. Pentingnya keyakinan dan doa yang tulus. Adi yang merasa takut dan ragu, namun terus berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Ia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi percaya bahwa dengan pertolongan Allah, segala sesuatu bisa terjadi. Doa yang tulus dan penuh keyakinan adalah senjata yang sangat kuat dalam menghadapi segala cobaan. Ayat Al-Quran. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'minun 60. Ayat ini mengajarkan kita bahwa doa adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk memohon pertolongan Allah. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. 3. Perjuangan untuk kebenaran dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Dalam cerita ini, Adi tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebenaran yang diakini. Meskipun banyak orang yang mencoba menghalangi perjuangannya, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajarkan nilai-nilai yang benar. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kita harus berani berdiri untuk kebenaran, meskipun terkadang itu membawa kita pada perlawanan dan tantangan. Ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan mendapat surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fusilat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang memilih untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keyakinan mereka, Allah akan memberikan pertolongan dan kebahagiaan. Mereka tidak perlu takut atau bersedih, karena janji Allah sudah pasti. 4. Kekuatan dalam persatuan dan kerjasama. Adi tidak berjuang sendirian. Ia mengajak para pemuda di pesantren untuk bersama-sama melawan ancaman yang ada. Ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita bersatu, kita akan lebih kuat dan lebih mudah untuk mengatasi setiap permasalahan yang datang. Ayat Al-Quran. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali, agama, Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu, dulunya, saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu, maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat
Ali Imran 103. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam agama. Ketika kita bersatu, kita akan lebih kuat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. 5 kemenangan yang diperoleh dengan kesabaran dan keteguhan hati. Pada akhirnya, perjuangan Adi membuahkan hasil. Pesantren tetap berdiri, dan semakin banyak orang yang datang untuk belajar. Kemenangan ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi melalui kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang besar membutuhkan pengorbanan dan waktu. Kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci untuk meraih kemenangan. Ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Ayat ini memberikan kita pengertian bahwa kesabaran adalah sifat yang sangat dihargai oleh Allah. Orang yang sabar akan selalu mendapatkan pertolongannya. Penutup, hikmah yang dapat ditarik dari kisah ini. Dari cerita ini, kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga. Keberanian dalam menghadapi ujian, keyakinan dalam berdoa, keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran, pentingnya persatuan, dan kesabaran yang membawa pada kemenangan adalah nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dihadapkan pada ujian atau tantangan hidup, kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan berusaha di jalannya. Doa, usaha, dan kesabaran adalah kunci untuk mengatasi segala permasalahan dalam hidup. Setiap cobaan yang datang adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah. Ayat penutup. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siaplah, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran 200. Semoga cerita ini dan hikmah yang terkandung di dalamnya dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Teruslah berjuang di jalan kebaikan, karena sesungguhnya kemenangan itu pasti bagi mereka yang sabar dan teguh hati.